Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 4436, Membusuk. Ayo masuk. Thunder Beast juga menyatakan niatnya untuk masuk. Jadi Chen Ping hanya bisa membawa semua orang bersamanya. Semua orang berjalan ke pintu menara. Di atas pintu menara, ada jimat kuning yang dipasang di atasnya, yang jelas menyegel pintu menara. Ketika Chen Ping melihat ini, dia membuat rahasia dengan jari-jarinya, dan dengan cahaya putih menyinari jari-jarinya, dia langsung menuju ke jimat itu dalam sekejap. Ledakan, untuk sesaat, semburan api muncul dari mantranya, dan kemudian pintu menara perlahan terbuka dengan sendirinya. Setelah Chen Ping mendapatkan kembali kekuatannya, segel biasa tidak dapat menghentikannya sama sekali. Lin Keting memandang Chen Ping seperti itu, dengan kekaguman terpancar di matanya. Dia adalah seorang biksu di alam Mahayana, tetapi sekarang dia mulai memuja Chen Ping, seorang biksu di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Jika dia dipukuli sampai mati di masa lalu, dia tidak akan pernah menyembah seorang kultivator muda di alam kesengsaraan. Namun kini, Lin Keting sangat mengagumi Chen Ping. Dia tiba-tiba merasa bahwa Chen Ping, seorang biksu di alam kesengsaraan, dapat memberinya keamanan yang cukup. Ayo pergi. Chen Ping memimpin dan melangkah masuk. Yang lain juga mengikuti Chen Ping dan berjalan ke menara. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam menara ini dan apakah ada bahaya. Semuanya tidak diketahui. Keberadaan yang tidak diketahui inilah yang membuat semua orang sangat gugup. Chen Ping juga terlihat serius dan terlihat sangat gugup. Semua orang di sekitar menahan napas dan menatap, jantung mereka berdebar kencang. Setelah memasuki menara, bau busuk yang menjijikkan menerpa wajah saya, dan seluruh menara tampak sangat kosong, dengan tanah tertutup tulang. Sepertinya menara ini juga pernah mengalami pertempuran, dan banyak orang tewas di sini. Chen Ping menjentikkan jarinya, dan bola api keluar dari udara tipis. Pada saat ini, bagian dalam menara langsung menyala, dan semua orang melihat tulang-tulang di tanah, sedikit tertegun sejenak. Karena sebagian tulang putih ini belum membusuk sempurna, masih terdapat darah dan daging, sehingga berbau busuk. Melihat adegan ini, Lin Keting dan Zhu Qingxiu terkejut, dan secara naluriah bersembunyi di belakang Chen Ping. Adegan ini sungguh menakutkan. Kalau orang mati, mereka tidak takut. Jika itu adalah tulang putih, mereka tidak akan takut. Lagi pula, mereka telah melihat banyak tulang mati. Tapi ini pertama kalinya mereka melihat mayat setengah busuk, sungguh menakutkan. Tuan Chen, mengapa ada mayat baru di sini? Secara logika, medan perang antara dewa dan iblis telah ada selama ribuan tahun, dan bahkan tulang-tulang yang mati telah berubah menjadi bubuk. Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Ji-Yun tidak terlalu mengerti. Saya belum pernah melihat orang datang ke tempat ini. Bagaimana bisa ada mayat seperti itu? Thunder Beast juga sangat penasaran. Semuanya, hati-hati dan maju perlahan. Chen Ping memperingatkan, lalu melambaikan tangannya dengan lembut, dan sebuah perisai muncul di sekeliling semua orang, mengelilingi mereka, sehingga menghalangi bau menjijikan. Chen Ping, lihat apa itu? Setelah berjalan beberapa langkah, Lin Keting buru-buru menepuk Chen Ping. Chen Ping melihat ke arah jari Lin Keting dan menemukan ada mayat yang memegang slip giok di tangannya. Chen Ping berjalan mendekat dan mengambil slip giok itu. Masih ada energi spiritual yang tertinggal di slip giok itu. Sinar kesadaran spiritual menembus ke dalam batu giok, dan Chen Ping tiba-tiba menjadi bingung. Karena dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak mengenali apapun yang tercatat di slip giok. Apa yang dicatat benda ini, saya sama sekali tidak mengenali kata-kata di dalamnya. Chen Ping berkata dengan heran, rekan tahu, izinkan saya melihatnya, kata binatang guntur kepada Chen Ping. Chen Ping menyerahkan slip giok itu kepada binatang petir itu. Setelah binatang petir itu melihatnya, dia tertegun dan sedikit mengernyit. Ini benar-benar aneh. Sepertinya ini bukan peradaban di dunia surga dan manusia. Coba kulihat. Ketika Lin Keting mendengar ini, dia langsung tertarik dan mengambil slip giok itu. Bab 4437, Alam Bibo. Lin Keting langsung bingung setelah melihatnya. Lalu berkata dengan pasti, jangan khawatir, slip giok ini pasti bukan dari dunia surga dan manusia. Itu bukan dari alam surgawi. Mungkinkah dari alam surgawi? Bagaimanapun, ini adalah medan perang antara dewa dan iblis, dan banyak orang datang dari alam surgawi.
Ji Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Keting tidak menjawab. Lagi pula, dia tidak tahu apa itu benda surgawi. Slip giok ini jelas bukan dari surga, kata Chen Ping. Jika itu adalah sesuatu dari surga, Chen Ping dapat merasakannya. Meskipun Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan sekarang, masih banyak orang yang telah melakukan kontak dengan harta surga, dan jumlahnya cukup banyak. Ini aneh, ini bukan dari dunia para dewa dan manusia, atau dari dunia surga. Apakah ada dunia lain? Ji Yun bertanya. Ji Yun hanya tahu tentang surga dan dunia manusia, lalu naik ke surga. Adapun apakah ada dunia lain, dia tidak tahu sama sekali. Jika Ji Yun mengetahui bahwa Chen Ping berasal dari dunia sekuler dan pada awalnya hanyalah manusia biasa, dia pasti akan terkejut. Selain dunia surga dan manusia, ada banyak dunia lain yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dunia surga tidak seperti yang kamu bayangkan. Ada 36 surga di surga, dan setiap surga adalah dunia. Chen Ping memberitahu Ji Yun apa yang dia ketahui. Mendengar perkataan Chen Ping, beberapa orang memandang Chen Ping dengan kaget. Chen Ping, kamu hanyalah seorang biksu di alam kesengsaraan. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Bagaimana kamu tahu surga tingkat 36? Lin Keting bertanya dengan bingung. Jangan khawatir, aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengambil slip giok dari tangan Lin Keting. Dia ingin Raja Iblis Ciyun melihat apakah dia tahu di mana slip giok itu berada. Setelah mengambil slip giok, Chen Ping segera memasuki lautan kesadarannya dan menemukan Raja Iblis Ciyun. Tapi sebelum Chen Ping dapat berbicara, Raja Iblis Ciyun berkata, ini adalah slip giok dari alam Bibo. Ini juga berisi catatan tertulis dari alam Bibo. Saya pernah ke alam Bibo sebelumnya. Lalu tahukah kamu apa yang terekam di slip giok ini? Apakah ini seni bela diri? Dan dunia macam apa itu alam Bibo? Apakah sama dengan alam surgawi dan alam manusia? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini bukan keterampilan, ini hanya sebuah catatan. Mayat baru ini semuanya adalah orang-orang dari alam Bibo. Alam Bibo tidak memiliki sumber daya dan lingkungan sebaik alam surgawi. Tidak ada daratan di alam Bibo, semuanya berupa lautan. Jadi orang-orang di alam Bibo selalu ingin mengobrak-abrik kehampaan dan mencari tempat tinggal. Kata Raja Iblis Ciyun, mungkinkah orang-orang dari alam Bibo ini ada di sini karena mereka mengobrak-abrik kehampaan dan datang ke sini secara tidak sengaja? Melihat mayat di tanah, Chen Ping bertanya, orang-orang dari alam Bibo tidak memiliki kemampuan untuk mengobrak-abrik kekosongan. Jelas sekali bahwa seseorang dengan sengaja merobek kekosongan tersebut untuk memungkinkan orang-orang dari alam Bibo datang ke sini. Catatan pada slip giok ini juga seperti ini. Sebuah lubang hitam di kehampaan tiba-tiba muncul di alam Bibo. Beberapa orang memasuki lubang hitam dan menghilang. Orang-orang ini juga mencoba masuk, dan mereka berakhir di sini. Raja Iblis Ciyun menjelaskan, ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerti dan berkata dengan ngeri, mungkinkah para penekan di menara ini dengan sengaja merobek kekosongan alam Bibo, memimpin orang-orang dari alam Bibo ke sini, dan kemudian membunuh mereka? Raja Iblis Ciyun tidak berbicara kali ini, tapi mengangguk. Kepala Chen Ping agak besar sekarang. Dia tertahan di menara, tapi dia benar-benar bisa mengobrak-abrik kehampaan dan menarik orang dari dunia lain. Kenapa dia melakukan ini? Hanya untuk membunuh orang? Chen Ping tidak mengerti. Para biksu dari alam Bibo ini mungkin tidak terlalu kuat. Bab 4438, mengintip, hanya untuk bersenang-senang membunuh. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa seseorang mencoba menggunakan aura yang dipancarkan oleh mayat yang membusuk untuk memulihkan dirinya sendiri? Ini disebut energi mayat, dan energi mayat juga dapat digunakan untuk budidaya. Raja Iblis Ciyun mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Kulit kepala Chen Ping mati rasa dan dia merinding saat ini, hanya berlatih dengan energi mayat, lalu memancing orang untuk membunuh mereka dan membiarkan mayat itu perlahan membusuk. Dengan cara ini, manusia menjadi sumber daya untuk budidaya, dan seluruh biksu di Bibostar menjadi hewan tawanan yang dapat disembelih kapan saja jika mereka ingin makan. Ini sangat buruk. Chen Ping tidak berani memikirkannya lagi. Chen Ping, apa yang terjadi? Apakah kamu sudah lama tertegun? Saat ini, Lin Keting melihat ekspresi Chen Ping salah. Jadi dia mendorong dan bertanya. Oh, tidak apa-apa. Chen Ping dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kalau begitu ayo naik, kelihatannya mengerikan di sini.
Lin Keting melihat Chen Ping baik-baik saja, jadi dia ingin naik ke menara. Ketika Chen Ping melihat ini, dia ingin menghentikannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, hati Chen Ping sangat terjerat. Dia tidak tahu orang apa yang menggunakan energi mayat untuk berlatih. Jika kita membunuh mereka semua dan kemudian menggunakan energi mayat mereka untuk berlatih, semuanya akan berakhir. Tapi melihat Lin Keting sudah berjalan menuju tangga, Chen Ping hanya bisa mengikutinya dengan kulit kepala di wajahnya. Beberapa orang menginjak tangga kayu di lantai 2, menimbulkan suara berderit. Wajah Chen Ping sedikit pucat dan ekspresinya tegang. Dia tidak bisa memberitahu orang lain apa yang dia ketahui, kalau tidak dia akan menakuti orang-orang ini. Setelah sampai di lantai 2, saya menemukan bahwa lantai 2 juga penuh dengan mayat, termasuk laki-laki dan perempuan. Namun, semua mayat ini lengkap, dengan ekspresi yang jelas, seolah-olah mereka hidup. Hanya saja semua mayat ini telanjang, tanpa pakaian, dan beberapa mayat monster bercampur di antara mereka. Ratusan mayat telanjang berdiri dalam berbagai posisi. Jika tidak diperhatikan dengan cermat, Anda mungkin mengira itu adalah patung. Melihat ini, wajah Zhu Qingxiu dan Lin Keting langsung memerah dan mereka berbalik. Malu sekali, apa yang terjadi? Baik Thunder Beast dan Ji-Yun terkejut, mata mereka melebar, dan mereka tidak bisa bergerak lebih jauh. Chen Ping tidak punya pilihan selain melambaikan tangannya dengan ringan, dan kabut langsung menutupi semua mayat. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melewati mayat-mayat ini. Apa sih pria mesum ini? Chen Ping mengutuk dalam hatinya. Dia tidak tahu pria mesum seperti apa tali itu. Ayo pergi, naik ke atas dan berhenti mencari. Chen Ping mengatakan sesuatu, lalu meraih tangan Zhu Qingxiu dan Lin Keting dan berjalan ke atas. Kedua gadis itu menutup mata sepanjang waktu, terlalu malu untuk melihat. Buka matamu dan lihat. Kalian tidak bisa melihat apa-apa lagi. Jangan berpura-pura. Kalian berdua baru saja membuka mata secara diam-diam. Jangan kira aku tidak menyadarinya. Chen Ping tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Zhu Qingxiu dan Lin Keting terlihat seperti itu. Meski kedua orang itu memejamkan mata, masih ada sedikit celah. Psikologi yang saling bertentangan membuat mereka ingin melihat tetapi tidak berani melihat, sehingga mereka mengintip. Kamu berbicara omong kosong, siapa yang mengintip? Lin Keting membuka matanya dan menemukan ada kabut di sekelilingnya, dan dia tidak bisa lagi melihat tubuh telanjang, jadi dia memelototi Chen Ping dan berkata, "Benar, siapapun yang mengintip, saya tidak mengintip." Zhu Qingxiu juga menolak mengakuinya. Chen Ping tidak berani mengakuinya atau tidak, jadi dia membawanya ke atas. Ada sesuatu di lantai 2 yang tidak ingin dilihat Chen Ping. Bahkan jika ada harta karun, Chen Ping tidak ingin mencarinya. Menarik perhatian. Segera beberapa orang datang ke lantai 3. Lantai 3 sangat terang, dan tidak ada sedikit pun bau busuk, tetapi masih ada bau yang samar. Kontras ini langsung membingungkan beberapa orang. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.